Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami tambahkan bahwa anggaran Perlinsos yang ditunjukkan Presiden dalam RAPBN yang diajukan Presiden di dalam RAPBN 2024 adalah sebesar 493,5 triliun rupiah. Sedangkan alokasi Perlinsos yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 yang telah disetujui DPR adalah sebesar 496,8 triliun rupiah. Adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi, akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan harga pokok penjualan pupuk, dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, beralih kepada bantuan pangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional Bappenas melalui Perpres 66 tahun 2021 untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif, menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, serta kemandirian pangan secara nasional. Ini mengacu Undang-Undang 18 tahun 2012. Di dalam pelaksanaan fungsinya, Bappenas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi Perlinsos. Pada tahun 2023, Bappenas mempunyai anggaran 10,2 triliun rupiah dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian dilakukan oleh Perum Bulog selama periode September-November 2023 berupa pemberian 10 kg beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bappenas, diperlukan review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024, Bappenas memiliki anggaran sebesar 6,71 triliun rupiah, atau justru turun 30% dari anggaran 2023. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan dan pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga komoditas, terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher for longer yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable. Oleh karena itu, APBN di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis, agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat, serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja
atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi COVID-19. Penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses automatic adjustment sebesar 5% dari belanja kementerian lembaga. Hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga tanpa mengorbankan target capaian prioritas KL. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024 Pasal 28 Ayat 1 huruf E dan penjelasannya. Automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan APBN di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang, di dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, baldatun toibatun warobun ghafur, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan, dan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.